Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi di channel kami, Danis Putra Arsitek. Channel yang ingin selalu berbagi cerita, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang cara menangani toko bahan bangunan yang simple, yang praktis, yang menarik, dan yang menyenangkan, juga yang berkah. Saat ini saya melaporkan pekerjaan saya menata toko, membimbing toko yang berada di kota Lampung, yang berada di kota Tulang Bawang, Lampung, tepatnya di unit 6. Ini pemiliknya adalah Pak Heri, namanya Pak Heri. Dia adalah pemborong alat berat. Dia mempunyai usaha di bidang alat berat, baik itu persewaan untuk cut and fill, atau yang banyak itu adalah dia mempunyai bajak. Bajak itu singkal untuk menyingkal lahan sawit. Jadi berupa berupa traktor. Traktornya itu besar-besar teman-teman. Nah, Pak Heri bulan yang lalu, mungkin 1,5 bulan yang lalu, datang ke tempat kami, ingin usaha toko bahan bangunan. Maunya sih untuk mainan istrinya, katanya seperti itu. Dia minta dibimbing, terus dia datang sendiri ke tempat kami, di toko kami. Dia melihat-lihat sistemnya bagaimana, penanganannya bagaimana, apakah bisa ditinggalkan, apakah bisa di sistem, apakah bisa memakai karyawan. Setelah dilihat-lihat, akhirnya Pak Heri minat dan setuju dengan apa yang ada di tempat kami. Akhirnya dia menitipkan sejumlah uang untuk dibelanjakan barang, ditatakan raknya, ditatakan displaynya, dimasukkan sistemnya. Ini sudah pekerjaan yang hari yang kedua. Yang kemarin hari yang pertama masih belum saya upload, saya upload di story saya untuk hari pertama. Ini hari yang kedua ini. Insya Allah perkiraan 5 hari sudah selesai finish sekalian sistemnya. Nah, mulai besok barang sudah tertata. Itu nanti Pak Heri sama ibu sama nyonya dibimbing untuk pemakaian mesin kasir, untuk cara penjualan, untuk cara input barang, untuk cara menata barang, cara membuat barcode. Semuanya nanti dibimbing, dituntun, karena memang mulai dari nol dituntun. Setelah itu nanti setelah kita tinggalkan, tetap kita pantau melalui online. Ini penataannya seperti ini, tidak jauh dengan toko-toko yang saya tata, yang ada di Pekanbaru, yang ada di Bau-Bau, yang ada di kemarin terakhir yang ada di Labuan Bajo. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah hari yang kedua. Ini kemarin angkutannya pakai truk Fuso. Barang dan laci, rak, display semuanya masuk dalam satu Fuso. Setelah itu diberangkatkan ke Lampung. Nah, seperti inilah teman-teman. Tidak jauh beda dengan toko-toko yang saya bimbing keseluruhannya. Semuanya hampir sama, karena memang konsepnya itu konsep bukan toko swalayan. Konsepnya itu toko dilayani. Karena apa? Karena tokonya kecil, tempatnya sempit, itemnya maunya harus banyak. Kalau konsep swalayan itu menurut saya untuk toko bahan bangunan itu swalayan ya harus karyawannya harus banyak, terus tempatnya harus luas, karena space-nya tempat itu juga banyak, space-nya jalan harus luas.
space-nya jalan harus luas. Kalau memang untuk toko bahan bangunan yang swalayan itu harus luas, teman-teman. Dan karyawan harus banyak karena kita harus mengawasi. Kadang-kadang satu orang harus kita awasi satu orang, satu pembeli satu orang. Ada yang toko-toko yang sedang-sedang yang pakai swalayan, sistem swalayan yang di tempatnya Mas Yoyo itu, toko pojok manjang itu. Itu saya tanyakan karyawan yang melayani itu sekitar ada 25 orang. 25 orang, teman-teman. Nah, berapa itu gajinya itu? 25 orang. Tapi kalau memang untuk tokennya yang kecil atau minimal luasnya di bawah 200 atau di bawah 300 meter persegi, ya lebih efektif itu pakai dilayani. Nah, kalau dilayani, karyawan untuk melayani saja 2 orang sampai maksimal 4 orang sudah lebih dari cukup. Tapi kalau memang untuk swalayan itu minimal yaitu tadi harus 20 orang. Karena nggak mungkin, karena tidak bisa disamakan swalayan toko bahan bangunan dengan swalayan toko minimarket modern. Itemnya berbeda jauh, banyak. Terus yang datang ke tempat toko bahan bangunan itu tidak sama dengan orang yang datang ke minimarket modern. Orang ke minimarket modern itu biasanya 1 minggu maksimal 1 kali, atau kadang-kadang 1 minggu 2 kali, 1 minggu 3 kali. Dan item yang dijual tidak terlalu banyak, nggak ada 1000. Tempatnya pasti hafal. Tapi kalau memang toko bahan bangunan yang kita pakai swalayan, itu karyawannya harus banyak. Karena apa? Karena nggak mungkin pembeli itu datang setiap minggu, itu nggak mungkin. Seminggu 1 kali nggak mungkin. Kadang-kadang 2 bulan baru datang. Atau memang kalau memang tiap hari datang, itu biasanya waktu membangun rumah, renovasi rumah, itu biasanya datang setiap hari. Tapi ya mungkin 1 minggu. Setelah itu setengah tahun belum tentu datang lagi. Nggak mungkin dihafal tempatnya barang-barang kita. Yang tahu hanya kita. Nah, daripada seperti itu, lebih baik kita layani. Lebih cepat, lebih akurat, lebih terjaga keamanannya. Karena barang-barang di toko bahan bangunan itu banyak barang kecil yang harganya mahal, yang bisa masuk saku. Nah, itu bahayanya seperti itu, teman-teman. Ini hanya pertimbangan, hanya contoh saja. Ini contohnya seperti ini. Ini kunci ring, kunci pas. Kita kita tata seperti ini. Dan lebih cepat, lebih efektif. Nanti itu lebih cepat, lebih efektif karena di sistem saya itu nanti barang itu ada alamatnya di mesin kasir. Satu barang ada alamatnya di mesin kasir. Semuanya ada, satu persatu diedit. Jadi tempatnya itu lacinya nanti ada nomornya 1 sampai berapa. Kalau mau 1000 ya sampai 1000, atau diklasterkan A, B, C, D. Nah, nanti alamatnya seperti di indeks buku. Di mesin kasir itu nanti waktu penjualan itu sudah bisa melihat alamat barang itu di mana, stoknya tinggal berapa. Jadi kita nggak perlu mencari barangnya dulu. Setelah tinguk nggak ketemu, baru kita mengatakan kepada pembeli tidak ada. Jadi di stok itu nanti sudah tercantum alamatnya di mana, terus barangnya sisanya berapa. Jadi lebih cepat menurut saya seperti itu, teman-teman. Tapi konsep seperti ini juga nggak semuanya bisa menerima. Kadang-kadang inginnya seperti minimarket modern. Nggak masalah. Yang penting itu usaha gitu saja. Kalau saya ini di Tulang Bawang, teman-teman. Ini jalannya jalan poros, jalan provinsi. Ya insya Allah berjalanlah. Insya Allah kelihatannya seperti teman-teman yang lain. Yang Labuan Bajo kemarin begitu selesai langsung dibuka, langsung jalan. Di Bau-Bau begitu selesai 2 minggu kemudian dibuka dan jalan. Demikian, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan yang ingin ditata bisa berkonsultasi dengan saya. Demikian, semoga video ini bermanfaat, dan saya sampaikan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga kita semua dalam mencari rezeki mendapatkan rezeki yang berkah, rezeki yang melimpah. Yang ketiga, semoga kita semua menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.